Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan Waalaikumsalam. lillah wa musalliyan ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa lam yakhsha wa la yakhshawna ahadan illallah. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah, dengan izin Allah di siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di forum Zoom. Ini jamaahnya jamaah Zoomiyah. Mudah-mudahan jamaah Zoomiyah ini Allah menjadi kekuatan baru di tengah-tengah umat. Alhamdulillah, hari ini membuktikan kepada kita semua bahwa Islam ke depan itu akan menjadi lebih mudah. Contohnya, kita bisa menyampaikan kajian, bisa berkoordinasi meski harus masih di jalan, tapi insya Allah untuk kondisi seperti sekarang ini, di jalan pun insya Allah masih kita bisa bergabung dalam acara yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan para ulama, para alim yang terkumpul dalam forum ini, dalam forum Liqosawal Ulama ini termasuk ke dalam kategori yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Termasuk orang-orang yang pertama misi di dunianya adalah untuk menyampaikan risalah-risalah Allah, untuk menyampaikan ajaran Allah, untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita mengetahui bahwa agama Allah ini didiskreditkan. Salah satu contoh yang terbaru adalah ada opini yang dikembangkan oleh para pendengki bahwa khilafah itu adalah isme. Sehingga ada istilah khilafah isme. Ini belum pernah, baru didengar hari ini ada kata-kata khilafah isme. Ini adalah untuk menggiring bahwa khilafah itu buatan manusia. Khilafah itu hanyalah ide dari manusia, padahal sama-sama kita mengetahui khilafah itu adalah sebuah ajaran Islam, sebuah sistem yang lahir dari akidah Islam yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat masyhur terkait dengan fase kepemimpinan umat Islam. Beliau bersabda, "Takunu nubuwatu fikum ma Allah an takun, summa yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha, summa takunu khilafah ala minhaji nubuwah." Jadi kata-kata khilafah itu sudah ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menyebutkan awalu hadzal amri an-nubuwah, summa khilafah ala minhaji nubuwah. Urusan umat ini pertama kali adalah nubuah, kenabian. Setelah kenabian tiada, maka dilanjutkanlah kenabian itu dengan khilafah ala minhaji nubuwah. Jadi khilafah itu adalah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ismu buatan manusia, bukan ismu buatan ulama, bukan ismu buatan sembarang, bukan ismu buatan manusia, tapi khilafah itu bukan ismu ya. Khilafah itu adalah ajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat literatur mengupas para ulama ahli tafsir, kita akan menemukan banyak pembahasan ulama tentang khilafah ini di dalam kitab-kitab tafsirnya. Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir atau Uhul Ma'ani, beliau menyebutkan di dalam tafsirnya pembahasan-pembahasan tentang khilafah. Ketika membahas tentang ayat syirqah, ketika membahas tentang jilid, beliau menyebutkan ayat syirqah dan jilid ini merupakan adalud dalil ala wujubi nasbil imam, merupakan dalil yang paling tepat tentang wajibnya mengangkat imam, karena malayatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Kemudian juga kita akan menemukan Imam Qurtubi menyebutkan pembahasan tentang khilafah ini dalam banyak ayat. Beliau membahas tentang itu, salah satunya tentang ayat ke-30 surah Al-Baqarah.
kita akan menemukan juga khilafah itu dibahas oleh para ulama setelah Imam Qurtubi. Yang paling populer adalah Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu beliau menyebutkan wa qad istadallal Qurtubi bihadhil ayah ala wujubi nasbi imam. Ala wujubi nasbil imam. Imam Qurtubi telah menjadikan dalil ayat 30 surah Al-Baqarah sebagai ayat yang menunjukkan wajibnya mengangkat seorang imam. Kemudian dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnu Katsir. Intinya Imam Ibnu Katsir beliau bercerita tentang kewajiban mengangkat seorang khalifah di dalam tafsirnya. Kemudian juga ulama kontemporer, ulama abad 14 Hijriyah. 14 Hijriyah itu kita menemukan ada Imam Thahir Ibnu Asyur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Beliau juga membahas tentang masalah khilafah di dalam tafsirnya. Imam Muhammad Amin bin Muhammad bin Mukhtar As-Sinkiti, ulama dari Mauritania, dalam kitab tafsir Adwa'ul Bayan, beliau juga membahas tentang masalah itu. Jadi Imam An-Naisaburi, imam yang lainnya, rata-rata para ulama itu mereka membahas tentang masalah khilafah di sela-sela pembahasan mereka tentang firman Allah Subhanahu wa taala, baik yang di situ menyebut langsung kata khalifah seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30, surah Shad ayat 26, atau di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan seperti wa ati'u ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi khilafah itu jelas. Ini tidak bisa dikatakan sebagai ismu karena sudah dibahas di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari ada bab Kitabul Ahkam. Dalam Sahih Muslim ada Kitab Al-Imarah, di mana disyarah oleh para ulama hadis-hadis itu berbicara tentang siasah syar'iyyah. Kemudian hari ini juga kita mengetahui bahwa ada orang yang berupaya menjadikan ide tentang khilafah itu sebagai virus. Mereka mempropagandakan bahwa virus khilafah. Khilafah itu dikatakan sebagai virus, padahal khilafah itu adalah sebuah ajaran yang ketika malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan Adam sebagai khalifah itu nanti akan ada yang melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Allah menjawab keraguan malaikat itu dengan firman-Nya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang disebut dengan inni a'lamu ma la ta'lamun, inni a'lamu al-maslahah. Kami mengetahui mana yang maslahat dalam keputusan ini. Bahwa keputusan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Adam, menetapkan Adam sebagai khalifah, ini adalah untuk kemaslahatan. Dan kalau kita berbicara tentang Adam sebagai khalifah itu disebutkan oleh Imam Qurtubi, yang dimaksud dengan khalifah di situ adalah wal khalifatu huna Adam wa man yakumu maqamahu fi tanfidhi muradillah, fi tanfidhi muradis syar'i. Yang dimaksud dengan khalifah di situ adalah Adam dan siapa yang menempati posisi Adam, yang melanjutkan posisi Adam di dalam melaksanakan, menerapkan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintahnya, yaitu memakmurkan bumi dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita semua hari ini untuk bangkit mengkanter isu-isu negatif terkait dengan khilafah, karena khilafah adalah ajaran Islam. Khilafah adalah sistem paling ideal. Di antara sistem yang ada di dunia hanya khilafah yang ideal. Kenapa? Karena khilafah itu adalah sistem Rabbani. Manhajnya manhaj ilahi. Sistem yang berasal dari langit. Sistem yang berasal dari wahyu. Sementara sistem-sistem pemerintahan yang lain selain khilafah itu semua adalah buatan manusia. Tentunya tidak sebanding kalau kita membandingkan sistem yang berasal dari Allah dengan sistem yang berasal dari manusia. Kemudian yang kedua,
sistem khilafah itu disebutkan oleh para ulama sebagaimana sistem Islam secara umum itu memiliki sifat sumuli. Sistem yang sumuli, yang universal, yang mencakup seluruh sendi kehidupan. Khilafah akan mengatur semua kehidupan manusia. Semua, dari mulai sistem ibadah, sistem keluarga, sistem ekonomi terkait dengan harta, sistem politik, sistem pendidikan, politik dalam negeri, politik luar negeri, diatur dengan sistem khilafah ini. Karena itu sistem khilafah adalah sistem yang sangat universal. Sebagaimana syariat Islam itu mencakup seluruh sendi kehidupan, itu akan diterapkan dengan adanya khilafah. Kemudian juga para ulama menyebutkan keistimewaan sistem Islam, keunggulan sistem Islam termasuk di dalam sistem khilafah, ini adalah sistem yang bersifat umum. Sistem yang akan bisa menaungi semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa kafatan linnas, kecuali bagi seluruh manusia, basyiran wa nadhira. Buistu ilal ahmar wal aswad. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sistem khilafah itu sistem yang akan bisa menaungi dunia. Sistem yang bisa menaungi bukan hanya umat Islam, tapi nanti negara manapun, umat manapun di dunia yang mau tunduk kepada aturan yang diterapkan oleh khilafah, maka insya Allah itu akan mendapatkan kebaikan. Karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian sistem khilafah itu adalah sebagaimana sistem Islam secara umum adalah sistem yang kamil mutakamil. Sistem yang sempurna dan saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Tidak bisa parsial. Jadi sistem khilafah, sistem Islam, syariat Islam secara umum itu tidak bisa dipisahkan dari sistem yang lain. Ketika kita berbicara ekonomi, maka sistem khilafah lah yang akan menegakkannya. Ketika kita berbicara pendidikan, maka khilafahlah yang akan menyempurnakan, yang akan bisa menerapkan sistem pendidikan yang ideal, mewujudkan pendidikan yang ideal di tengah-tengah umat. Ketika kita berbicara pidana, maka khilafahlah jawabannya. Ketika kita berbicara sistem keluarga, maka khilafah adalah sistem efektif yang akan bisa membangun keluarga. Kemudian ketika kita berbicara tentang akidah, maka khilafah itu adalah sistem pemerintahan yang akan menjaga akidah Islam. Ketika kita berbicara dakwah, ketika kita berbicara jihad, maka semuanya tidak bisa dipisahkan daripada khilafah. Karena khilafah itu adalah sistem yang memang diperuntukkan untuk menerapkan agama Allah, tidak bisa dipisahkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa qala Qatadah fi hadhil ayah aliman nabi an la taqata lahu bi hadzal amri illa bis sultan fasala sultanan nasiran li kitabillah wa li faraidillah wa li hududillah wa li iqamati dinillah fa inna sultan rahmatun ja'alahu Allah baina azhuri ibadi id laula dzak la agharan nas ba'duhum ba'da. Kan itu wajar para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekretaris Nabi Hanzalah Al-Khatib, beliau menjelaskan tentang keunggulan khilafah, tentang efektivitasnya khilafah memberikan kebaikan, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat, tentang urgensitas khilafah. Beliau menyatakan, ajibatu lima yakhudun nasu anhu yarumunal khilafata antazula law zalat lazala al-khairu anhum walaku ba'daha zullan zalila. Aku heran dengan orang-orang yang membicarakan tentang sistem khilafah. Mereka membicarakan agar khilafah itu lenyap. Ya rumunal khilafah ta'antazula. Mereka bermaksud dari khilafah itu tidak ada dari kehidupan kaum muslimin. Padahal lauzalat lazalal khairu anhum. Jika khilafah itu tidak ada dari kehidupan kaum muslimin, lazalal khairu anhum, maka akan hilanglah kebaikan dari mereka. Walaku ba'daha zullan zalila. Dan setelah itu mereka akan bertemu dengan kehinaan yang menghinakan mereka. Kemudian sawaun wa kanu kal yahudi awin nasara,
sawaun kulluhum dallus sabila. Mereka itu nanti tak ubahnya seperti Yahudi dan Nasrani, semua mereka sama tersesat dari jalan kebenaran. Ini pemahaman yang sangat yang sangat mendalam dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang urgensi sistem khilafah. Karena itu apa yang kita lakukan hari ini sudah pas. Apa yang kita lakukan hari ini, forum ini sudah on the track, sudah benar. Memang hari ini harusnya kita seperti itu. Sultanul Ulama, Imam Izzuddin Ibnu Izzuddin bin Abdissalam, beliau pernah menyatakan bahwa idza fasa azina fi qaumin wa takallama wa khotaba alimun anir riba faqad khanallaha wa rasulah. Jika di tengah-tengah masyarakat telah menyebar luas perzinahan, kemudian ada seorang khotib, seorang ulama khutbah, bicaranya bukan tentang perzinahan, bicaranya tentang riba, maka sungguh dia telah khianat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau hari ini kita membuktikan, kita bisa melihat di dalam kenyataan bahwa syariat Islam itu tidak ada. Syariat Islam itu tidak diterapkan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Penyebab tidak diterapkannya syariat Islam di tengah-tengah kaum muslimin adalah karena tidak adanya institusi, tidak adanya khilafah. Kemudian kita malah berbicara yang lain. Kita berbicara tidak untuk menyelesaikan persoalan. Kita berbicara perkara yang lain yang tidak nyambung dengan apa yang hari ini dihadapi oleh masyarakat, oleh umat. Hari ini umat menghadapi kezaliman, menghadapi penjajahan. Hari ini umat menghadapi dominasi kaum kufur di mana-mana. Hari ini umat menghadapi bahaya laten komunis, menghadapi bahaya laten kapitalis, sekuler, radikal. Hari ini dihadapi oleh umat. Hari ini umat menghadapi penindasan di mana-mana. Harta kekayaan mereka diambil oleh musuh. Kaum muslimin dicabik-cabik. Para ulama hari ini banyak yang dipenjarakan. Para pengemban dakwah dinistakan. Agama Allah Subhanahu wa taala dinistakan. Tapi kita hari ini berbicara yang lain. Kita berbicara perkara yang tidak nyambung. Maka kalau meminjam apa yang dikatakan oleh Sultanul Ulama Imam Iz bin Abdissalam, beliau mengatakan, maka orang seperti itu telah khianat kepada Allah dan Rasul. Karena itu, mudah-mudahan Al-Fakir mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada para alim, para ulama yang hadir di forum ini. Mudah-mudahan sekali lagi forum ini, insya Allah forum yang menjadi forum yang berkah, membawa manfaat bagi umat. Setelah ini insya Allah kita akan terus-menerus istiqomah di tengah-tengah umat untuk menyerukan tegaknya syariat Allah di bawah naungan khilafah, karena hanya dengan itulah permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah umat di dunia ini bisa diselesaikan dengan tepat, diselesaikan dengan baik. Gitu. Terakhir, Al-Fakir ingin memberikan kabar gembira kepada semuanya bahwa hari ini Barat sedang berteriak, Amerika hari ini berteriak akan apa? Akan kekhawatiran, kegagalan sistem mereka. Mereka hari ini contoh negara paling hebat di dunia, negara adidaya, itu sedang menghadapi satu, krisis karena corona, yang kedua, krisis karena mereka mengalami gejolak protes yang luar biasa masif karena rasialisme yang berlaku di situ. Mereka tidak bisa menyelesaikan itu. Ini menunjukkan bahwa sistem yang paling hebat di dunia katanya itu hari ini dibuktikan tidak mampu menyelesaikan permasalahan umat. Bahkan Amerika yang hari ini, kemarin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita umat Islam itu bisa menghancurkan kekuasaan Amerika, meruntuhkan Amerika, tapi hari ini dunia membuktikan bahwa sebenarnya gampang saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan mereka. Satu, Allah menurunkan tentaranya, yaitu berupa virus yang memporak-porandakan kehidupan Amerika. Yang kedua, Allah juga mengingatkan mereka dengan dengan adanya gelombang protes. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan itu. Karena itu kalau ke depan kita harus menaklukkan Amerika, maka insya Allah sangat mudah. Maka hari ini kalau melihat kepada apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ini persis seperti dulu Fir'aun dan Haman.
ketika mereka takut akan naiknya Musa, akan hancurnya singgasana mereka, akan ada kekuatan yang akan merebut kekuasaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Sad ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardh wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahtadun. Dan sungguh kami bermaksud menginginkan memberikan anugerah karunia kepada orang-orang yang dilemahkan di muka bumi. Wa naj'alum a'immah, kami akan menjadikan mereka sebagai pemimpin dan kami akan menjadikan mereka pewaris bumi dan kami akan meneguhkan kedudukan mereka. Kami akan memperlihatkan kepada mereka Fir'aun dan Haman dan bala tentaranya apa yang ditakutkan oleh mereka dari Musa dan pengikutnya. Akan bangkit kekuatan baru. Inilah yang hari ini dikhawatirkan oleh dunia, akan bangkitnya kekuatan Islam, kekuatan kaum muslimin, dan insya Allah ini akan segera terwujud biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf kalau terlalu lama karena tadi diingatkan oleh panitia 10 menit saja katanya. Walaupun itu Masrurun biliqaikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.